Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Puji-pujian yang tak habis-habis kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat, atas rezeki, atas kesehatan, atas kesempatan, atas kita bisa memandang. Hari ini coba ibu-ibu ingat, bapak-bapak pikir berapa kali kita memandang. Coba hitung. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba pikir berapa kali kedip mata kita. Saya tidak tanya bapak-bapak, jujur, pernahkah kita hitung berapa kali kita kedip mata sehari? Kalaupun ada orang menghitung itu adalah peneliti. Dia untuk membuktikan berapa kali orang berkedip mata setiap hari. Dan rata-rata per orang itu berbeda-beda. Dan kedip mata itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Kalau mata ini tidak kedip, kalau mata ini tidak diberi air, cairan lewat kedipan mata ini, mata kita tidak fungsi. Kalau tidak fungsi, walaupun kita pandang, buka mata, belo-belo, lebar-lebar, tidak akan bisa lihat. Karena fungsinya tidak berfungsi. Apa buktinya? Ketika kita berhadapan dengan orang, mohon maaf, yang tidak bisa melihat. Dia pakai kacamata hitam. Matanya terbuka. Kedip-kedip nggak dia? Tidak kedip. Gini aja dia. Kita ini kan nggak lihat dia. Karena tidak fungsi. Ternyata kedipan mata adalah cara Allah untuk membuat mata kita berfungsi normal dan berfungsi baik. Jangan salahkan orang, lu kedip mata mulu. Berdosa kita kepada Allah. Kita salah dan menuduh Allah membuat dia berkedip mata. Padahal dia sendiri berkedip mata. Salah satu nikmat Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk ruku, untuk sujud. Dalam ayat yang dibaca dari rangkaian sejak sholat maghrib sampai 4 rakaat tadi, sholat gerhana bulan adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang mulia. Tentang betapa jagat raya ini bertasbih. Salah satu ayat Allah katakan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum
Au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah kekuasaan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selalu bertasbih apa yang ada di langit. Langit sonono, bulan, bintang, Merkurius, Venus, Mars, bumi, Jupiter, itu yang tersebut. Masih ribuan lagi galaksi yang tidak tersebut. Dan juga apa yang ada di antara semuanya itu, di langit, di bumi, Merkurius, semua bertasbih kepada Allah. Kapan bertasbihnya? Selalu terus. Bertasbihnya itulah yang membuat semuanya beredar, semuanya berputar, semua ada pada porosnya. Tidak pernah bintang A bertabrakan dengan bintang B, tidak pernah matahari bertabrakan dengan bulan, tidak pernah Jupiter bertabrakan dengan Venus dan lain-lain. Semua beredar pada porosnya. Itu apa tandanya? Bertasbih kepada Allah. Kalau ada mukmin berbenturan, bertabrakan, bermusuhan dengan mukmin yang lain, itu mukminnya error, imannya salah, pengamalannya jahat. Naudzubillah min dzalik. Semua beredar pada porosnya. Tetapi ingat, suatu saat nanti akan tiba saatnya makhluk yang lebar-lebar, yang besar-besar itu akan bertabrakan. Bintang satu bertabrakan dengan bintang yang lain. Bumi bertabrakan dengan makhluk yang lain. Sehingga terjadi goncangan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi mengatakan, dan firman Allah kata dalam Al-Quran, apa yang sedang mengandung, yang sedang bunting, yang sedang hamil, dia muntahkan semua apa yang ada. Tidak liwat bawah, tapi liwat mulut. Kenapa? Karena terlalu goncang itu dahsyat luar biasa. Surat Al-Zalzalah Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kenapa goncangan itu terjadi? Bertabrakan dengan makhluk lebar yang lain. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apa yang di bumi bertanya. Wa qalal insanu ma laha, bumi bertanya. Dan bumi itu tadi Pak, apa yang ada di kandung itu dikeluarkan semua. Manusia yang mati entah kapan, Allah yarham Nabi Adam tuh, anaknya, seluruh keluarganya, semuanya sampai terakhir meninggal kemarin tuh, keluar semua. Apa yang ada di dalam keluar semua. Gunung-gunung tuh seperti bapak-bapak mungkin pernah lihat, kalau pagi-pagi Pak, rumah kita hadap ke timur, kita buka jendela, keluar tuh, apa tuh? Nih, debu-debu tuh. Itu terjadi tabrakan nanti. Gunung-gunung yang lebar, yang besar itu Pak, seperti bulu-bulu yang bertebangan. Bulu kayak apaan kecilnya Pak? Debu kayak apaan kecilnya? Padahal itu gunung yang lebar dan besar. Kita kayak apaan? Yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Pada saat itu bumi menceritakan kejadian apa yang terjadi. Sebelum itu udah terjadi Pak. Apa? Matahari terbit dari sono. Dari mana? Dari barat. Tenggelam di timur. Pada saat itulah kejadian luar biasa. Apa? Orang tidak pernah Islam jadi Islam. Orang tidak pernah puasa jadi puasa. Orang tidak pernah sholat jadi sholat. Orang yang pelit, yang tidak pernah berinfak, bersedekah, berzakat, tiba-tiba seluruh harta bendanya diberikan. Akhirnya apa Pak? Terjadi gunung-gunung baru di lingkungan masyarakat. Gunung apa? Gunung harta, gunung emas, gunung cek, gunung duit, gunung tabungan, gunung ATM, berkumpulan. Tidak ada orang mau terima infak sedekah. Hanya apa? Orang berikan, tapi tidak ada guna. Pada saat itu orang banyak yang sholat. Kenapa sholat? Baru sadar sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Sidang jamaah sholat gerhana rahimakumullah. Mengapa sholat tadi dilaksanakan model kayak gitu? Tentu tidak perlu jawaban yang eksplisit dari kita. Tetapi di antara rahasia-rahasianya itu adalah betapa hari ini adalah di antara tanda-tanda bukti Allah perlihatkan kepada kita bahwa hari kiamat badan kita akan bercerita. Tempat ini akan bercerita
dahi kita yang bersentuhan dengan lantai akan bercerita. Apa ceritanya? Kita tidak cerita karena mulut kita akan dikunci. Yang cerita apa? Kaki kita yang melangkah, sajadah kita yang kita bawa, baju kita bawa. Apa yang kita datang, kita cerita sebuah mereka. Ya Allah, tanggal 26 Mei 2021 kami datang ke rumahmu yang suci dan mulia, Baitullah, Masjid Al-Muharram. Kami dirikan sholat gerhana bulan sebagai tanda kami bersyukur bahwa semua beredar, semua berputar, semua bertasbih dan berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih, apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya. Tolong katak itu Pak, makhluk seperti kita, setiap hari dia bertasbih dengan cara sendiri. Tetapi yang paling sering kita saksikan, yang paling nampak bertasbih setiap hari, pertama ayam, terutama ayam jago. Dia jam 2 sudah bangun. Pada saat itu dia bangun, dia melihat malaikat yang datang berseliweran, yang membangunkan orang-orang untuk bangun tahajud. Pada saat itu dia tidak sekedar berkokok sebagai dia mendapat amanat dari Allah untuk bentuk zikir dan tasbih seperti itu. Menit-menit kemudian dia bertasbih, dia bangunkan orang, dia bertasbih. Lalu burung-burung Pak, burung-burung itu jam 4 lewat dia sudah mulai beribadah, nyepak-nyepakkan sayapnya, dia berzikir dengan caranya. Maka itu sangat berdosa ketika kita mencelakai makhluk selain kita tanpa alasan yang jelas. Mengapa? Karena dia akan berbuat untuk dia mendakwahi kita pada hari kiamat. Ya Allah, saya tidak ada salah. Padahal saya sedang bertasbih berzikir kepadamu. Tiba-tiba datang A memotong saya salah satu dahan dan ranting di pohon di samping rumahnya. Kalau tidak ada salahnya, tidak ada manfaatnya, berdosa kita kepada Allah. Allah, apa sih kecil gitu? Tidak ada kecil. Allah katakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Bapak-bapak lihat jari saya ini. Saya tabur ke sini. Debu ada apa tidak nih? Ada. Saya tabur. Kelihatan apa tidak? Tidak. Sekecil itu kebaikan yang kita lakukan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan remehkan kebaikan, lakukan dan harus yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti berbuah. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak lihat jari saya ambil ke sini, debu ada. Sekecil debu yang saya tabur, saya pun tidak lihat saking kecilnya. Sekecil itu yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang baik, yang buruk dengan sempurna dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid yang setiap hari akan sempurna disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu malaikat yang tugas siang dan malam selalu datang silih berganti untuk mendoakan kita, orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang berbuat yang mulia. Dan malaikat-malaikat yang mulia itu akan melaporkan apa yang kita perbuat. Kapan mereka datang? Pada saat maghrib, pada saat asar dan pada saat subuh. Maka itu usahakan kejar sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh? Pada saat itulah berduyun-duyun, beratus juta, miliar, triliun malaikat turun dari langit. Dan malaikat yang dari tugas siang, tugas malam berganti pada saat subuh. Maka orang yang sholat subuh dicatat oleh bermiliar-miliar malaikat. Maka Nabi katakan, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang lebih baik itu daripada orang punya berlian segede masjid ini, segede bumi, segede jagat, segede. Kadang kita manusia mengukur sesuatu dengan yang nampak, tetapi pahalanya jauh lebih besar dari jagat. Sidang jamaah
sholat gerhana rahimakumullah. Pada ayat 190, 191 surat Ali Imran yang dibaca pada rakaat pertama tadi berisi tentang itu tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, berganti malam dan siang, siang berganti malam. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang pemikir. Saya pernah sampaikan di tempat ini pada sebuah perhelatan sholat subuh bahwa Muslim sekarang tuh yang paling banyak masuk Islam, negara yang paling banyak masuk Islam dan dikoordinir adalah Rusia. Rusia itu yang masuk Islam per Jumat itu Pak, nggak ecek-ecek, 1.500, 1.700, 1.000 orang. Yang masuk Islam siapa Pak? Bukan pakai Indomie, bukan pakai beras, tetapi para profesor, ahli kimia, ahli matematika, ahli biologi, ahli ruang angkasa, ahli persenjataan, ahli perang, ahli strategi, ahli tentang kedokteran misalkan. Mereka datang berduyun-duyun. Mereka tidak sembarang orang. Setelah mereka sekian lama meneliti, melakukan penelitian, melakukan kajian, melakukan telaahan, dan telaahan mereka itu sesuai dengan keyakinan baru yang mereka dapatkan, yang mereka tidak jumpa dengan keyakinan lain. Sering Vladimir Putin mengatakan, sekarang Rusia bukan Uni Soviet. Dahulu Uni Soviet adalah komunis. Dialah yang memprakarsai komunis di Eropa Timur. Tetapi sekarang saya yakinkan seluruh warga Rusia dan warga dunia bahwa Rusia bukan negara komunis. Tidak. Dan Putin mengatakan ke depan bisa jadi Rusia akan menjadi Muslim terbanyak, dan bisa jadi Rusia akan menjadi negara Islam. Saya mengajak warga Rusia, masuklah dan pilihlah agama. Dan Putin bilang, saya merekomendasikan pilihlah Islam, karena Islamlah agama yang modern, agama yang moderat, agama yang cocok dengan kemajuan, agama yang cocok dengan peradaban dan perubahan, agama yang cocok dengan logika, agama yang tidak menentang perubahan, kemajuan, kejayaan dan peradaban. Pilih Islam. Bahkan Vladimir Putin di mana-mana dia ingatkan pimpinan Muslim Rusia, kalau ada pembukaan peresmian masjid baru, undang saya pasti akan datang. Sering kita saksikan di WhatsApp, kiriman WhatsApp berantai dari kawan-kawan, mungkin dari grup, Vladimir Putin bersama kawan akrabnya Tayyip Erdogan meresmikan masjid di berbagai belahan kota-kota di Rusia. Dan Rusia mengalami perubahan luar biasa. Tahun lalu sebenarnya saya ada ke Eropa Timur, base campnya di dua negara yaitu Ukraina dan Rusia, tapi karena terganjal COVID tidak jadi. Dan kedatangan saya ini adalah yang kesekian kali di Rusia. Saya ceritakan ini bagaimana Muslim menampakkan kejayaannya di tengah orang-orang yang berpikir keras. Di Eropa lain pun Islam diterima baik oleh mereka-mereka yang berakal dan berpikiran besar. Saya setiap datang itu pasti saya diundang untuk dosen tamu di perguruan tinggi besar. Dan yang hadir bukan mahasiswa, tetapi guru-guru besar, para doktor, para ahli berbagai ilmu dan pengetahuan. Mereka ingin juga pencerahan dari saya yang datang dari Indonesia, bagaimana model Islam, model moderat di Indonesia, dan bagaimana Islam dari berbagai faksi, berbagai aliran bisa tetap berjaya dan bersama, tidak musuh-musuhan, misalkan seperti di Timur Tengah dan lain-lain.
Maka kami hadir di negara-negara itu adalah dalam rangka mendakwakan model Islam yang tidak saling musuhan dan Islam rahmatan lil alamin. Sidang jemaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Tentu kita bisa dapatkan hikmah dan manfaat dari gerhana bulan ini apa? Bisa kita googling, bisa kita cari, dan masih banyak ayat-ayat tentang bagaimana hebat besar jagat raya ini. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bapak yang pegang HP, googlinglah, masukkan dalam HP kita tentang bola dunia. Coba klik kita mau negara mana yang kita ingin buka. Dan topik apa yang kita ingin alami, kita ingin saksikan di situ. Kita klik, bom ini kecil. Lalu kita zoom, sezoom-zoomnya, kita akan lihat bagaimana peta dunia. Saya pernah dibuka rahasia oleh salah seorang kolega saya, seorang diplomat, bahwa Google yang dimiliki Amerika, Pak, juga dimiliki Rusia. Google yang bergerak, bukan Google yang statis macam kita, diedarkannya ke kita. Kita jalan, kita apa yang kita lakukan ini terlihat dengan jelas. Dia zoom dengan sezoom-zoomnya. Mata saya ini sebelah kiri seperti apa, gigi saya seperti apa, dan seterusnya. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan ini bisa disaksikan oleh dia, dan seterusnya. Itulah kemajuan. Sidang jamaah salat gerhana rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin radallahu anil khulafair rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajati rabbil alamin. Ya Allah, saat ini alhamdulillah kami hadir di rumah-Mu. Kami datang bersimpuh, ruku, sujud, tanda syukur kepadamu ya Allah, bahwa sisa umur yang Kau berikan kepada kami manfaatkan untuk takarub dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikan poin-poin amal yang kami lakukan ini sebagai bentuk takarub kami, penghambaan diri kepadamu. Catatlah kami ya Allah, dan golongkan kami ya Allah hamba-Mu yang saleh dan soleh. Bila pada saatnya nanti Engkau memanggil kami menghadap-Mu, kami bermohon kepadamu, garansi kami ya Allah, jamin kami semua husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Dunia sejagat ini ya Allah, dari Sabang, dari ujung timur sampai ujung barat dunia, dalam ketakutan yang teramat tentang virus corona. Semua ini adalah takdir, dan di antara tentara-tentaramu, di sekeliling kami dimanapun kami berada, pasti ada kuman itu. Kami bermohon kepadamu ya Allah, lindungi, jaga kami dari kuman, dari virus, dari penyakit, dari bala, dari bencana, dari musibah. Jagalah kami di siang hari, di malam hari, di sore hari, di pagi hari. Jaga lindungi kami di rumah, di perjalanan, di kantor, di toko, di mall, di pesawat, di kereta, dimanapun berada ya Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Lindungi kami ya Allah dari penyakit, bala, bencana, virus, kuman itu yang datang lewat manusia, yang datang dari udara, yang datang dari air, yang datang dari gelap, yang datang di waktu terang, yang datang dari apapun ya Allah. Baik yang datang di siang, di sore, di malam, di gelap, di terang. Lindungi dan jaga kami. Tidak ada makhluk manapun ya Allah yang mampu mencegah dan melindungi itu selain Engkau ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kepada mereka yang terpapar ya Allah, bahkan juga mereka yang sudah tiada, terimalah segala amal baik mereka ya Allah. Ampunkan segala kekurangan dan dosa mereka. Maafkan kelalaian mereka dan tempatkan mereka tempat yang mulia sisi-Mu ya Allah. Mereka yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Beri mereka izin untuk hidup kembali, untuk mereka siapkan amal. Kami yang sehat, sehatkan kami ya Allah, lahir batin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil syai'il munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu tasna'una. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.